Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu, kalau lebih dari 90% penonton Jago Ngora, belum subscribe. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Di episode sebelumnya, menceritakan orang-orang dari Sekte Black Eyes datang ke Sekte Yunxia, untuk mengirimkan undangan suksesi, pemilihan murid penerus yang baru. Cerita pun berlanjut. Sesaat sebelum Chang Song pergi, Huo De berkata, "Sebuah kesempatan apa? Katakan semuanya dengan jelas, sebelum kau pergi, dasar b***an." Kemudian Chang Song pun menjawab, "Huo De, Rende, kalian tidak mengerti apa yang ku katakan. Baiklah, biar aku katakan sekali lagi. Ketua Sekte Black Eyes kami, hanya ingin memberikan wajah kepada Master Sekte leluhurmu. Kami tidak ingin melihat kalian dimangsa oleh Konfederasi ke-9. Jadi, ketahuilah tempat kalian." Kemudian Chang Song pun pergi, tanpa mengatakan apapun lagi. Tidak puas Huo De pun kembali mengoceh dan berkata, "Dasar pengkhianat yang makan nasi lembut." Kemudian, Rende mencoba menenangkan Huo De, dan berkata, "Junior, lupakan saja. Mari kita diskusikan dulu rencana kita. Mari kita pikirkan, apakah kita harus pergi, atau tidak." Kemudian Huo De menjawab, "Apa yang perlu didiskusikan? Apa kau lupa, bagaimana mereka mempermalukan kita saat itu?" Kemudian Huo De menambahkan, "Orang-orang di Sekte Black Eyes, semuanya tua bangka, bangsat, anjing, yang suka merendahkan orang lain. Dan mereka bilang ingin membantu kita. Aku yakin, mereka ingin menggunakan kesempatan ini, untuk mempermalukan kita lagi." Lalu Rende menjawab, "Sekte Yunxia kita, tidak memiliki tempat bagi mereka untuk dipermalukan. Kalau tidak salah, Sekte Black Eyes, mungkin ingin menggunakan kesempatan ini, untuk membatalkan janji yang dibuat, antara Master Sekte leluhur kita." Kemudian Huo De berkata, "Yunxia kita, bahkan tidak berpikir untuk mengandalkan mereka." Kemudian, Rende mengatakan pendapatnya, dan berkata, "Kalau seperti itu, kita harus berkunjung ke sana." Kemudian Huo De berkata, "Kakak senior, saat itu kita bersumpah untuk tidak pernah mengambil langkah lain ke Sekte Black Eyes. Apakah kau sudah lupa?" Rende menjawab, "Tapi seseorang harus pergi." Huo De menjawab, "Kita tidak akan pergi. Apa yang bisa mereka lakukan?" Kemudian Huo De meminum tuaknya, lalu dengan kesal, dia melemparkan gelasnya ke lantai. Kemudian Huo De berkata, dengan sangat keras, "Mereka mencoba menggampar wajah kita. Dan kita akan membiarkan mereka menggampar kita lagi. Aku pernah mengalami hal ini sekali, dan aku tidak akan kehilangan muka untuk kedua kalinya." Kemudian, Rende pun berpikir sejenak. Sesaat kemudian, Rende mendapatkan ide. Dan berkata, "Kalau begitu, kenapa tidak kau yang pergi?" Sambil menatap ke arah Gu Qingfeng. Gu Qingfeng pun berdiri dari kursinya, seolah mengisyaratkan sesuatu. Melihat itu, Huo De pun panik dan berkata, "Ayah leluhur, kau tidak akan pergi menonton pertunjukan seperti ini kan?" Dengan wajah santainya, Gu Qingfeng meminta surat undangan, yang diberikan oleh Chang Song kepada Huo De, sebelumnya. Setelah itu, Gu Qingfeng berkata, "Cukup, jangan bicara lagi. Aku rasa, aku cukup tertarik dengan pertunjukan ini." Huo De pun kehabisan kata-kata. Kemudian, Huo De bicara di dalam hati. Ada apa dengannya hari ini? Kenapa dia mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu? Kemudian, Gu Qingfeng berkata, "Yosh, sudah ditentukan. Aku akan pergi." Mendengar itu, Huo De pun menjadi bertanya-tanya, dan berkata, "Kenapa?" Gu Qingfeng menjawab, "Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Yunxiamu. Jadi, itu urusan pribadiku sendiri." Di tengah hujan badai dan petir, Gu Qingfeng pun pergi, menaiki kereta bersama Fei Kui. Tidak lupa, Gu Qingfeng membawa tuak favoritnya, anggur cap patani, untuk diminum di perjalanan. Mereka pergi dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Fei Kui merasa terkejut, dan berkata, "Tuan muda, cepat lihat ini." Gu Qingfeng pun bergegas keluar, untuk melihatnya. Kemudian dia merasa kaget, dengan apa yang dilihatnya. Dengan wajah yang cemas, dan kedinginan, Fei Kui berkata, "Ini adalah cahaya pelangi ketujuh." Karena Gu Qingfeng juga pertama kali melihatnya, Gu Qingfeng bertanya kepada Fei Kui, "Ketujuh apa maksudmu?" Sambil pandangannya tetap melihat ke arah cahaya itu,
Fei Kui menjawab. Tuan muda, selama beberapa hari ini, muncul cahaya pelangi baru yang mirip, dan meledak setiap hari. Dan setiap cahaya pelangi, itu menunjukkan ada gua baru. Saya rasa, ini tidak terkecuali. Mendengar penjelasan dari Fei Kui, kemudian Gu Qinfeng bertanya, apa itu menyebabkan keributan besar? Fei Kui pun menjawab, ya, sebenarnya, semuanya sama pada akhirnya. Gu Qinfeng kembali berkata, sepertinya, itu cukup menakutkan. Tapi, kemudian Gu Qinfeng memasang wajah senang, dengan penuh ekspektasi. Lalu Gu Qinfeng berkata, Fei Kui, lebih cepat, aku ingin melihatnya. Fei Kui pun langsung memacu keretanya, dengan lebih cepat. Sementara itu, di tempat terjadinya cahaya pelangi ketujuh, cahayanya perlahan semakin memudar. Di sana sudah berada Wei Qing, dan orang-orang lainnya. Mereka mempunyai tujuan yang sama, untuk raid ke gua spiritual, yang dihasilkan oleh cahaya pelangi ketujuh itu. Sementara itu, Gu Qinfeng dan juga Fei Kui, masih berada di perjalanan. Dengan kecepatan tinggi, sambil diguyur derasnya hujan. Gu Qinfeng duduk di dalam kereta dengan santai, sambil memakan buah. Dan Gu Qinfeng pun sudah tidak sabar, untuk sampai ke tempat itu. Sesampainya di sana sudah berada Wei Qing, dan beberapa orang lainnya, yang bertujuan untuk memasuki gua spiritual tersebut. Gu Qinfeng pun, perlahan keluar dari dalam keretanya, dan melihat keadaan di luar sana. Terlihat seseorang, dengan tubuh yang lumayan kekar. Dia adalah orang utusan Perserikatan Jiuhua ke-9. Kemudian, dia bertanya kepada Wei Qing, dan berkata, apa kau yakin, dia orang yang membunuh lusinan Master Dao, di wilayah Qinyang? Gu Qinfeng. Wei Qing pun hanya menghela nafas, dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, Qingning juga berkata, apakah itu Gu Qinfeng? Kenapa dia ada di sini? Lalu, dia berkata dalam hati, dengan wajah yang sedikit kesal. Ternyata benar, dia adalah pria yang waktu itu. Sambil membayangkan apa yang terjadi di dalam gua, pada episode yang sebelumnya. Orang-orang yang sedang menunggu di sana pun, semua berkumpul. Sambil diguyur hujan yang cukup deras. Di sana terlihat pria botak, yang sedang memakan daging. Meskipun daging itu terkena air hujan, dan terasa hambar di mulutnya. Kemudian, dia berkata, tuan ini, bukan tuan biasa. Kita perlu mempersembahkan diri kita kepadanya. Jika berjalan dengan baik, maka dia adalah seorang Buddha. Jika tidak berjalan dengan baik, maka dia adalah iblis. Kemudian, si pria botak itu mengarahkan pandangannya, ke tempat cahaya pelangi ketujuh. Dan dia mulai berdoa. Dia berkata, oh Buddha, tolong jangan sampai dia yang sebenarnya. Karena kalau iya, aku tidak akan bisa melanjutkan permainan ini. Ini adalah bos, yang di luar jangkauan kekuatanku. Kemudian, si botak pun melirik ke belakang. Terlihat Gu Qinfeng sedang menikmati tuak. Di tengah derasnya air hujan, yang bercampur ke minuman tuaknya, tapi dia terlihat tetap menikmatinya. Merasa sudah sampai di tujuan, Gu Qinfeng pun membuka matanya. Dan melihat ke arah cahaya pelangi ketujuh itu, sambil berekspektasi tinggi, akan mendapatkan sesuatu yang berharga di sana. Kemudian, Gu Qinfeng pun turun dari kereta itu, di tengah hujan deras, yang masih mengguyur area di sana. Melihat Gu Qinfeng yang datang ke sana, Wan Li pun merasa tidak senang. Kemudian, berkata, Gu Qinfeng, ketika aku berada di Sekte Yunxia, kalau aku tidak menunjukkan belas kasih kepadamu, seharusnya sudah lama kau kehilangan kepalamu. Apa aku benar? Sambil minum tuak dengan santai, yang sedikit bercampur air hujan, Gu Qinfeng menjawab, benar, memang seperti itu. Mendengar jawaban dari Gu Qinfeng, yang sesuai dengan apa yang diharapkan olehnya, Wan Li pun dengan wajah sombongnya, berkata, meskipun aku memberimu keberanian, aku tahu kau tidak akan berani, untuk tidak mengakuinya. Kemudian, Wan Li berbisik, aku akan membiarkanmu pergi sekarang, karena kau tahu apa yang terbaik untukmu. Wan Li pun kembali menyarungkan senjata magisnya. Kemudian, pria dari Perserikatan Jiuhua pun berkata, orang ini cukup menarik, aku tidak tahu, apakah dia benar-benar tidak peduli, atau dia tidak berani peduli. Menarik, sangat menarik, aku ingin menguji kemampuannya, kalau ada kesempatan. Setelah diketahui, nama pria itu adalah Morong. Mendengar ucapan yang penuh percaya diri dari Morong, Wei Qing pun kemudian berkata, aku menyarankan padamu, untuk menyingkirkan pikiran bodoh itu.
Mendengar ucapan yang penuh kewaspadaan dari Wei Qing, Morong pun menjawab, "Oh, aku bahkan lebih tertarik, setelah kau mengatakan itu." Melihat Morong yang menyepelekan peringatan darinya, Wei Qing kemudian berkata, "Di dunia ini ada orang yang dapat kau uji kekuatannya, dan ada beberapa orang yang tidak bisa kau uji kemampuannya. Karena kekuatan mereka, jauh di atas segalanya." Tapi, Morong hanya mengabaikan perkataan dari Wei Qing. Dan dia hanya bernyanyi lagu oplosan. Morong pun mengeluarkan kipasnya, di tengah derasnya hujan. Kemudian, dia berkata, "Aku tahu, di dunia ini ada beberapa orang yang tidak bisa kau provokasi. Tapi, aku adalah orang yang menyukai tantangan." Melihat sikap Morong yang masih penuh percaya diri, Wei Qing kembali berkata, "Karena aku menghormati ayahmu, aku akan menasehatimu untuk tidak memprovokasi dia." Morong pun menjadi agak sedikit kesal, mendengar ucapan dari Wei Qing. Kemudian, dia berkata, "Berhentilah bertingkah seperti seorang master di depanku. Hanya karena kau tidak berani, bukan berarti aku tidak berani. Hanya karena kau tidak mampu melakukannya, bukan berarti bahwa aku tidak bisa mengalahkannya. Kita tidak akan pernah tahu, sebelum kita mencobanya." Melihat Morong yang sangat percaya diri dengan kemampuannya, membuat Wei Qing geleng-geleng kepala. Kemudian, dia berkata dalam hati, "Kau bisa bicara seperti itu, karena kau belum pernah melihat dia mengamuk. Jika kau pernah melihatnya, aku jamin, kau tidak akan mungkin berkata seperti itu. Atau memang, sekarang banyak orang yang suka cari mati." Kemudian, datanglah serombongan orang dari kejauhan, yang sepertinya juga memiliki tujuan yang sama, dengan orang-orang yang berada di sini. Yaitu, untuk raid ke gua spiritual. Mereka diketuai oleh Dawis Master Dakian, yang merupakan ahli bola emas, dan juga merupakan seorang Master Arai. Melihat kedatangan dari Master Dakian, orang-orang di sana pun menyambutnya, dan memberi hormat. Kemudian, mereka berkata, "Master Dakian, terima kasih sudah datang." Kemudian, Master Dakian berkata, "Karena kalian mengundangku dengan tulus, aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku akan memimpin raid di gua spiritual ini. Tapi, aku akan mengatakan ini sebelumnya. Di gua ini, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil tindakan apapun, tanpa minta izinku terlebih dahulu." Orang-orang yang hadir di sana pun, tidak ada yang berani membantah perkataan dari Master Dakian. Meskipun, terlihat beberapa di antara mereka, yang tidak setuju dengan keputusan itu. Kemudian, Master Dakian pun mulai melancarkan aksinya, untuk membuka gua spiritual itu. Dia memusatkan energi di tangan kanannya, dan mengeluarkan aura kemurnian ilahi. Itu menyebabkan, terjadinya retakan yang besar di gunung itu. Dibarengi dengan suara gemuruh petir, dan tanah longsor. Kemudian, muncullah lubang di gunung itu, yang mengeluarkan asap-asap beracun dari dalam sana. Master Dakian dan para bawahannya pun, berjalan menuju mulut gua itu. Yang pintu masuknya berbeda, dari gua-gua yang lain. Karena gua ini, pintu masuknya turun ke bawah, seperti lubang kematian. Kemudian, Master Dakian berkata, "Ada racun di dalam gua ini. Semuanya, kalian tidak boleh masuk sembarangan ke dalamnya." Tapi, meskipun Master Dakian sudah memperingatkan, bahwa ada racun di dalam gua itu, Morong dan para bawahannya berjalan masuk ke gua itu, dan mengabaikan peringatan darinya. Kemudian, Morong pun berjalan memasuki gua itu, bersama para bawahannya. Lalu dia berkata, "Kalian lakukan apa yang kalian inginkan, dan kami akan melakukan apa yang kami inginkan." Mendengar ucapan dari Morong, Master Dakian pun hanya bisa menghela nafas. Kemudian berkata, "Ya ampun, anak muda zaman sekarang, mereka terlalu percaya diri, dan bertindak gegabah." Setelah Morong memasuki gua, bersama para bawahannya, si botak pun yang masih belum menghabiskan dagingnya, kemudian berkata, "Aku akan memeriksa jalannya." Lalu si botak pun langsung melompat masuk, ke dalam gua spiritual itu. Kemudian tibalah Gu Qinfeng di depan mulut gua. Gu Qinfeng memperhatikan gua itu dengan seksama. Lalu, Gu Qinfeng pun melompat memasuki gua spiritual itu, mengikuti orang-orang yang sudah masuk ke dalamnya, terlebih dahulu. Tidak ketinggalan, Wei Qing pun melompat ke dalam gua, untuk mengikuti mereka yang sudah masuk duluan. Melihat orang-orang yang masuk ke dalam gua, tanpa menghiraukan peringatan darinya, Master Dakian pun kemudian berkata, "Ya ampun, bodoh sekali. Dasar para anak-anak bodoh.
Sesampainya di dalam gua, Gu Qinfeng memeriksa keadaan sekitar, kemudian berkata dalam hati. Dasar dari gua sebelumnya dan gua ini, sangat mirip. Sepertinya, dibuat oleh orang yang sama. Kemudian, Gu Qinfeng menemukan pintu batu di dalam sana, yang sepertinya, merupakan pintu rahasia. Seperti di gua sebelumnya, Gu Qinfeng pun menggunakan kesadaran ilahinya, untuk memeriksa keadaan di dalam pintu batu itu. Setelah dirasa aman, Gu Qinfeng menggunakan jurus pendobrak pintu miliknya, yang sudah mencapai level puncak. Lalu pintu itu pun terbuka. Setelah pintu itu terbuka, Gu Qinfeng merasa sedikit terkejut, melihat keadaan di dalam sana. Di sana terlihat ada sesosok tubuh manusia, yang sudah menjadi kerangka. Dan di atas kepalanya, ada sebuah botol yang tertutup rapat. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, apakah itu adalah segel jiwa Jiuyin? Segel yang digunakan, untuk menyegel jiwa seseorang. Gu Qinfeng pun menghampiri kerangka itu, sambil menutupi hidungnya, karena mencium aroma cukup busuk dari kerangka itu. Kemudian, Gu Qinfeng kembali berkata, jiwa orang ini tiba-tiba ditarik keluar dari tubuhnya, dan disegel di dalam botol ini. Kemudian, Gu Qinfeng melakukan jurus pelepas segel, untuk mengeluarkan jiwa yang terkurung di dalam botol itu. Lalu, botol itu pun mulai bergerak, dan bergoncang dengan keras. Seolah-olah, apa yang dikurung di dalam sana, ingin segera keluar. Kemudian, jiwa yang dikurung dalam botol itu berhasil keluar. Lalu jiwa itu berkata, Bing Xuan, info dulu. Bing Xuan adalah, Black Ice dalam bahasa Cina. Oke, lanjut. Jiwa itu pun terus keluar dari botol. Sehingga, membuat udara di dalam sana, menjadi dingin dan mencekam. Kemudian, Gu Qinfeng menyentuh jiwa orang itu, dan berkata, bisakah kamu mendengarku? Jiwa itu menjawab, siapa kamu? Tidak ada gunanya, kamu tidak perlu melakukan itu. Itu akan sia-sia saja. Mendengar perkataan aneh dari jiwa itu, Gu Qinfeng bertanya, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menyegelmu di dalam botol ini? Karena jiwa itu tidak kunjung menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, aku pernah mendengarnya dari Huode, bahwa nenek moyang sekte Black Ice, bernama Bing Xuan. Apa yang dia maksud adalah Bing Xuan pendiri sekte Black Ice. Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, jiwa itu menjawab, itu dia, Bing Xuan dari sekte Black Ice. Dia adalah orangnya. Dia yang menyegelku ke dalam botol ini. Kemudian, Gu Qinfeng kembali berkata, orang yang melakukan segel jiwa Jiuyin, dan yang membuat gua ini adalah orang yang sama. Jika leluhur Black Ice yang menyegel orang ini, berarti gua ini adalah gua yang dibuat oleh nenek moyang Black Ice. Lalu, jiwa itu pun berteriak dan berkata, dia wanita yang gila, dia iblis, dia pasti jelmaan iblis, dia memang seorang iblis. Setelah mengutarakan apa yang ingin dia katakan, jiwa itu pun perlahan menghilang, dan pergi entah kemana. Tanpa mempedulikan jiwa itu yang pergi entah kemana, Gu Qinfeng pun berpikir. Bagaimana bisa, leluhur dari sekte Black Ice adalah reinkarnasi seorang iblis? Lupakan saja, aku memiliki sedikit informasi untuk mendapatkan sebuah petunjuk lebih baik. Aku akan pergi ke bagian tengah dari gua ini saja. Situasi di sini cukup rumit. Tapi, saat dia berbalik arah untuk meninggalkan tempat itu, dia melihat seorang biksu, yang sudah berdiri di sana. Melihat Gu Qinfeng yang memandangnya, biksu itu pun kaget. Sambil memegang daging di tangan kirinya, yang baru dia makan beberapa gigit. Dia terlihat sangat gugup. Kemudian, biksu itu berkata, Tuan, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku merasa, aku telah diawasi dari dalam dan luar. Lebih baik, aku membungkusnya dengan erat. Mendengar pantun yang diucapkan oleh biksu itu, Gu Qinfeng berkata, biksu ini sangat menarik. Kemudian, Gu Qinfeng berkata dalam hati, aura Buddha di tubuh biksu ini sangat murni, dan otentik. Sambil menatap biksu itu, Gu Qinfeng kembali berkata, biksu kecil, apa perintah dari Buddhamu? Mendengar Gu Qinfeng yang memanggilnya biksu kecil, tentu saja, membuatnya merasa risih mendengarnya. Kemudian berkata, Tuan, kalau boleh bertanya berapa umurmu? Dengan sikap santainya Gu Qinfeng menjawab, karena aku juga sama sepertimu, seorang Buddha. Dengan wajah kebingungan, si biksu kecil pun berkata, apa benar kamu seorang Buddha? Tuan, jangan bercanda. Meskipun aku tidak dapat melihat siapa dirimu, tapi aku tahu, aku tidak boleh menyinggung Tuan.
Gu Qinfeng kembali berkata, aku hanya bertanya, apa perintah Buddhamu? Si biksu kecil menjawab, soal itu, aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakan itu akan membawaku jatuh ke neraka ke-18. Kemudian, Gu Qinfeng berkata dalam hati, dia tidak mau memberitahuku. Sekarang, setelah malapetaka itu baru saja berlalu, langit dan bumi terlahir kembali. Asal-muasal diperbaharui lagi, dan penyatuan kembali semua hukum. Semua itu tidak membuat mereka terkejut. Tapi, sejak ada perintah Sang Buddha datang, apakah perintah yang lain juga muncul? Seperti perintah sihir, atau iblis. Sementara itu, di tempat lain, Wei Qing dan juga Qing Ning, menelusuri gua bersama-sama. Mereka pun akhirnya sampai ke tempat Gu Qinfeng berada. Gu Qinfeng yang akan pergi dari tempat itu, di tengah jalan bertemu Qing Ning dan Wei Qing. Gu Qinfeng kemudian berkata, "Yo, Nona, kita bertemu lagi." Qing Ning yang terkejut, karena berpapasan dengan Gu Qinfeng, berkata sambil terbata-bata, "Tuan Qian, apa kabar?" Kemudian, Qing Ning berkata dalam hati, Wei Qing memberitahuku berkali-kali, untuk tidak memprovokasi orang bernama Gu Qinfeng ini. Sambil berjalan melewati Wei Qing, yang memberinya salam dengan bahasa tubuhnya, yang terlihat sangat sopan. Gu Qinfeng berkata, kabarku baik-baik saja, kalian bersenang-senanglah. Kemudian, Gu Qinfeng berkata dalam hati, aku harus pergi ke tengah gua, untuk memeriksanya terlebih dahulu. Tapi, di saat Gu Qinfeng akan pergi, dia teringat sesuatu. Gu Qinfeng pun menoleh ke belakang, dan berkata, aku ingat, kau adalah salah satu orang dari Perserikatan Jiuhua bukan? Wei Qing menjawab, apakah Tuan Qian punya pesan untuk saya? Gu Qinfeng berkata, apakah benar, Tetua Rong, meminjam Firi Sun Heart, dari Sekte Yunxia, 100 tahun yang lalu? Apa kau tahu, kenapa dia meminjamnya? Dengan posisi memberi hormat, seperti seorang pelayan, kepada tuannya. Wei Qing menjawab, ya, Tetua Rong, memang dari Perserikatan Jiuhua. Tapi tentang itu, saya tidak tahu. Gu Qinfeng kembali berkata, ku dengar, dia pergi ke pengasingan saat meminjamnya. Apakah dia sudah keluar dari pengasingan? Masih dengan sikap penuh hormat, Wei Qing menjawab, Tetua Rong belum keluar dari pengasingannya. Gu Qinfeng berkata, baiklah, aku tahu sekarang. Kemudian Gu Qinfeng pun pergi, sambil mengisyaratkan dengan tangannya, bahwa kalian boleh pergi. Melihat Gu Qinfeng yang akan pergi, si biksu kecil berkata dalam hati, kenapa tuan ini mencari Firi Sun Heart? Apakah dia berhubungan dengannya? Kemudian, si biksu kecil mengejar Gu Qinfeng, yang sudah pergi terlebih dahulu. Sambil berkata, tolong jangan biarkan itu terjadi. Kalau tidak, aku akan tamat. Aku tidak boleh tertangkap olehnya. Si biksu kecil pun berlari mengejar Gu Qinfeng, seolah-olah, dia takut akan ada seseorang, yang hendak menangkapnya. Setelah mereka berdua pergi, Qing Ning dan Wei Qing menghampiri kerangka yang ada di ruangan itu, dan hendak memeriksanya. Melihat sikap aneh dari Wei Qing, Qing Ning berpikir, aku belum pernah melihat Wei Qing, bersikap begitu hormat dan sopan, kepada siapapun sebelumnya. Siapa Tuan Qian ini sebenarnya? Mengapa Wei Qing begitu takut kepadanya? Kemudian, Qing Ning berkata, saudara Wei Qing, apa Gu Qinfeng ini benar-benar menakutkan? Kenapa kau bersikap begitu hormat, dan sopan kepadanya? Wei Qing menjawab, aku tidak tahu betapa mengerikannya dia. Tapi, perasaan yang dia berikan sangatlah menakutkan. Itu adalah perasaan yang paling menakutkan, yang pernah aku rasakan. Qing Ning pun kaget, mendengar jawaban seperti itu, dari seorang tuan muda Perserikatan Jiuhua. Kemudian berkata, betapa mengerikannya Gu Qinfeng itu. Setelah bertanya tentang Gu Qinfeng, Qing Ning melihat ke arah kerangka itu, dan bertanya, saudara Wei, menurutmu, sudah berapa lama pria ini mati? Kemudian, Wei Qing pun jongkok, untuk memeriksa keadaan dari kerangka itu. Setelah menganalisanya dengan seksama, Wei Qing menjawab, pria ini mati 3222 tahun yang lalu. Qing Ning kembali berkata, sudah selama itu dia terkurung di sini tanpa kuburan. Saudara Wei, apa kau tahu siapa dia? Wei Qing hanya menjawab singkat, pertanyaan dari Qing Ning. Dia adalah pria dengan sebuah cerita. Kemudian, Wei Qing mengeluarkan energi ilahinya, untuk mengantarkan jiwa yang malang itu, agar bisa bereinkarnasi kembali. Setelah dialiri energi ilahi dari Wei Qing, kerangka itu pun mulai hilang secara perlahan-lahan,
dan kembali ke alam roh untuk bisa bereinkarnasi kembali. Setelah mengantar kepergian jiwa yang malang itu, Wei Qing pun berdiri. Kemudian, dia berkata kepada Qing Ning, "Qing Ning, ayo kita pergi." "Qing Ning, kalau aku tidak salah ingat, Tetua Rong dan ayahmu adalah teman baik bukan?" Qing Ning menjawab, "Ayahku dan Paman Rong memang berteman baik." Wei Qing kembali berkata, "Qing Ning, saat kau kembali nanti dari sini, beritahu ayahmu untuk pergi meninggalkan perserikatan Jiuhua, atau pergi mengasingkan diri. Bahkan jika dia tidak pergi ke pengasingan, dia tidak boleh datang ke perserikatan Jiuhua untuk menghadiri acara apapun untuk tahun-tahun yang akan datang." Qing Ning menjawab, "Kenapa harus begitu?" Wei Qing kembali berkata, "Karena Tetua Rong mengambil Firi Sun Heart dari Sekte Yunxia. Kalau aku tidak salah, Tetua Rong meminjamnya dengan menggunakan kekuasaannya. Yang menginginkan Firi Sun Heart sebenarnya bukanlah dia. Tapi, yang aku yakini adalah, siapapun yang meminjamnya, dia tidak berniat mengembalikannya. Siapapun yang memiliki Firi Sun Heart, tidak penting. Siapapun orang yang memilikinya saat ini, juga tidak penting. Yang penting adalah, Gu Qinfeng sedang mencari Firi Sun Heart." Sementara itu, di tempat lain, terlihat Master Dakian, dan para bawahannya. Mereka berada di depan pintu batu yang masih terkunci. Di saat Master Dakian masih memeriksa pintu batu itu, salah satu bawahannya melihat ada seseorang yang datang. Kemudian, berkata, bukankah itu Gu Qinfeng?" Gu Qinfeng pun datang, untuk memeriksa ruangan yang ada di sini. Saat Gu Qinfeng hendak berjalan menuju pintu batu itu, dia dihentikan oleh Morong. Kemudian, Morong berkata, "Apa kau tidak tahu aturannya? Berdirilah di sana untukku." Gu Qinfeng pun menoleh ke arah Morong, yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Aturan apa?" Kemudian, muncullah seseorang dari Sekte Lingdou. Dia merupakan seorang jenius dari sana. Namanya adalah Gu Xin. Kemudian, Gu Xin berkata, Senior Dakianlah yang membongkar perangkap di pintu batu ini. Jadi, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa persetujuan kami. Termasuk juga kau." Mendengar perkataan yang sombong dari bocah berponi ini, Gu Qinfeng pun memasang wajah malasnya, dan berkata, "Oh, jadi begitu ya?" Karena orang-orang yang tiba di sana terlebih dahulu tidak mengizinkan Gu Qinfeng untuk lewat, Gu Qinfeng pun berniat pergi dari tempat itu. Dan berkata, "Baiklah, aku tahu sekarang." Tapi, waktu Gu Qinfeng mau pergi dari sana, dan akan menuju tempat lainnya, tiba-tiba, Master Dakian berkata, "Anak muda, tunggu. Ada banyak jebakan di balik pintu itu. Aku sarankan agar kau tidak masuk ke dalam sana. Karena itu sangat berbahaya, dan kita belum tahu jebakan macam apa yang ada di dalamnya." Gu Qinfeng pun menghentikan langkahnya, kemudian menoleh ke arah Master Dakian dengan sedikit tersenyum. Kemudian berkata, "Baiklah, aku tahu sekarang. Terima kasih atas saranmu." Melihat Gu Qinfeng yang akan pergi begitu saja, membuat Gu Xin merasa tidak senang. Kemudian, dia berkata, "Berhenti. Berdiri di sana. Aku tidak menyuruhmu untuk pergi." Gu Qinfeng pun mengalihkan pandangannya ke arah Gu Xin. Kemudian berkata, "Ho, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak boleh masuk ke sana, dan juga aku tidak boleh pergi dari sini." Aku jadi bingung. Mendengar perkataan arogan dari juniornya, Master Dakian berkata, "Tuan Gu, aku sudah mengatakan apa yang ingin ku katakan. Karena juniorku tidak mau mendengarkanku, maka abaikan saja dia. Anak muda zaman sekarang tidak tahu kapan waktunya mereka harus bertindak. Bahkan jika mereka akan mati sekalipun." Gu Xin kembali berkata, "Senior Dakian, Anda adalah orang yang sangat dihormati. Dan Anda memperingatkan dia dengan sangat baik hati. Bukan hanya dia tidak menghargai Anda, tapi dia bahkan tidak menghormati Anda. Tidak seperti dia, Anda memiliki sifat murah hati. Karena itu, sebagai juniormu, aku tidak akan membiarkan dia tidak menghormatimu. Aku akan memberinya pelajaran." Mendengar provokasi dari Gu Xin, membuat para bawahan yang lainnya juga emosi. Kemudian, mereka berkata, "Benar, itu benar. Kita harus memberinya pelajaran." Senior Dakian bersikap baik hati, "Tapi kau tidak tahu terima kasih. Kita harus mengajarinya dengan benar. Kita akan mengajarinya bagaimana cara menjadi seorang manusia." Mendengar provokasi berlebihan dari pria berponi itu,
Gu Qinfeng berkata, tetua ini cukup baik hati untuk memperingatkanku. Aku menghargainya, dan juga mengucapkan terima kasih kepadanya. Jadi, bagian mana yang menurutmu aku tidak sopan? Gu Xin menjawab, kau pikir, hanya mengucapkan terima kasih sudah cukup? Berlututlah di hadapanku, dan bersujudlah kepada senior Dakian, sebagai permintaan maaf darimu. Mendengar ucapan yang merendahkan dirinya, ekspresi wajah Gu Qinfeng berubah menjadi serius. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, kau bajingan berponi. Aku bersikap sopan padamu, tapi kau malah ingin menginjak wajahku. Karena Gu Qinfeng tidak mau menuruti kata-katanya, dan bahkan malah balik mengatainya, membuat Gu Xin marah. Kemudian berkata, bajingan kau, beraninya kau bicara seperti itu kepadaku. Karena Gu Xin sudah sangat emosi, dia pun langsung menerjang Gu Qinfeng, tanpa banyak basa-basi lagi. Dengan niat, untuk memberikan pelajaran kepada Gu Qinfeng, agar bersikap sopan. Dengan wajah marah, Gu Xin pun menggunakan seluruh kekuatannya, dan dia pusatkan di tangannya. Sambil berkata, bajingan kau, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Gu Xin pun berhasil mencapai Gu Qinfeng, kemudian dia menekan bahu dari Gu Qinfeng. Dengan menggunakan seluruh kekuatan fisiknya, Gu Xin menghantam bahu Gu Qinfeng, kemudian dia menekannya dengan keras ke bawah. Dengan tujuan agar Gu Qinfeng berlutut di hadapannya. Tapi, Gu Qinfeng masih berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, apa kemampuanmu hanya sebatas ini? Dan kau ingin pamer di depan orang lain? Karena Gu Qinfeng tidak bergerak sedikit pun, bahkan setelah Gu Xin mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tentu saja membuat Gu Xin terkejut, dan mengeluarkan keringat dingin. Kemudian, dia berkata, kau, bagaimana mungkin? Dengan wajah datarnya, Gu Qinfeng menjawab, aku masih berdiri, dan belum berlutut. Apa kau masih punya skill yang lain? Keluarkan semua kemampuanmu, aku akan menghadapi semuanya. Dengan wajah ketakutan, sambil mengeluarkan keringat dingin, Gu Xin perlahan bergerak mundur, dan berkata dalam hati, apa yang terjadi di sini? Orang ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dari Wan Li, saat mereka berada di Sekte Yunxia. Kenapa dia tidak terluka sama sekali, setelah terkena serangan telak dariku, dengan menggunakan kekuatan penuh? Karena Gu Xin hanya bengong saja, dan tidak melakukan serangan berikutnya. Gu Qinfeng pun mulai meregangkan otot-ototnya, dan bersiap memulai serangan balasan. Melihat Gu Qinfeng yang bersiap melakukan serangan balasan, Gu Xin pun merasakan ada ancaman besar dari dalam diri Gu Qinfeng. Kemudian dia berkata dalam hati, ini gawat, dia akan menyerangku. Gu Qinfeng yang sudah kesal, mulai mengeluarkan aura membunuhnya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, kau harus menanggung konsekuensi, setelah berani memukul seseorang. Melihat Gu Xin yang tadinya sombong, tapi setelah serangannya tidak berpengaruh kepada Gu Qinfeng, dia pun lari. Gu Qinfeng pun langsung menerjang Gu Xin, yang hendak melarikan diri. Dengan sekejap, Gu Qinfeng berhasil sampai ke tempat Gu Xin. Kemudian, Gu Qinfeng langsung mencengkram kepalanya. Gu Xin pun langsung berhenti seketika. Gu Xin pun langsung berlutut di tempat itu, dan kehilangan kesadarannya. Sementara itu, Gu Qinfeng hanya pergi begitu saja, dan meninggalkannya yang sedang berlutut. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, membuat para temannya yang lain terkejut. Mereka tidak percaya, seorang jenius seperti Gu Xin bisa dibuatnya berlutut dengan mudah. Cerita pun berlanjut. Setelah Gu Xin dikalahkan dengan mudah, dan dibuat berlutut oleh Gu Qinfeng, teman-temannya pun menjadi marah, dan mereka langsung menerjang Gu Qinfeng sambil mengeluarkan jurus masing-masing. Tapi, sebelum mereka bisa menyentuhnya, Gu Qinfeng mengeluarkan hakinya, dan berkata, enyahlah kalian bajingan. Dan, para komplotan dari Gu Xin pun langsung terpental, dan tak sadarkan diri. Melihat para bawahannya bisa dikalahkan dengan mudah, Master Dakian pun terkejut kemudian berkata, kau, kenapa kau menyakiti mereka? Dengan sikap dinginnya, Gu Qinfeng menjawab, apa berdasarkan logika Anda, aku harus menjadi orang yang berdiri di sini, dan membiarkan kalian memukuliku? Sebelum Master Dakian bisa menjawab argumen dari Gu Qinfeng, tiba-tiba Gu Xin pun sadar dari pingsannya. Dengan penuh amarah, dia berteriak sambil mengeluarkan pondasinya. Ah, kau sampah! Aku akan membunuhmu! Gu Xin pun langsung menerjang Gu Qinfeng, dengan mengeluarkan jurus pondasi apinya.
Tapi, Gu Qinfeng hanya diam saja, sambil memasang wajah datarnya. Kemudian, Gu Qinfeng pun melakukan kuda-kuda, untuk melakukan serangan balik. Melihat kedua orang itu yang akan segera bertarung, Master Dakian mencoba menghentikan mereka. Kemudian berkata, "Kalian, berhenti." Tapi, itu semua sudah terlambat. Karena Gu Qinfeng sudah melancarkan serangannya, dan berhasil mengenai Gu Xin dengan telak. Sehingga dia pun terpental. Gu Xin yang terpental hanya dengan sekali serangan, dia pun terbaring kesakitan. Kemudian, Gu Qinfeng menghampirinya lalu mengangkat dagunya sedikit ke atas, kemudian berkata, "Apa kau tidak ingin aku berlutut?" Gu Xin pun hanya terbata-bata membalas ucapan dari Gu Qinfeng. Karena Gu Xin tidak menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng pun langsung menggamparnya, dan berkata, "Bukankah kau akan mengajariku, bagaimana menjadi seorang manusia? Kau takut hanya dengan ini. Kau bahkan tidak punya nyali. Tapi kau ingin mengajari orang lain." Di saat Gu Xin masih tergeletak, Gu Qinfeng langsung memberinya serangan penghabisan. Setelah menghabisi Gu Xin, Gu Qinfeng kembali berkata, "Seharusnya kau berkultivasi dengan sungguh-sungguh, sebelum melakukan hal seperti ini lagi. Dan, pikirkan baik-baik sebelum mengambil tindakan." Melihat Gu Xin yang telah dibunuh oleh Gu Qinfeng, orang-orang di sana pun langsung merasa ketakutan. Kemudian, mereka berkata, "Apakah dia mati?" Gu Xin terbunuh dengan mudah seperti itu. Dia benar-benar orang yang mengerikan. Melihat juniornya yang telah mati, Master Dakian pun berkata, Bagaimana kau bisa begitu saja membunuh orang seperti itu?" Dengan wajah datarnya, Gu Qinfeng menjawab, "Membunuh ya membunuh, apa yang akan kau lakukan?" Mendengar jawaban yang sombong dari Gu Qinfeng, para komplotannya pun menjadi marah. Kemudian, mereka berkata, "Master Dakian, Anda memiliki senioritas tertinggi di sini. Anda harus membalaskan dendam padanya. Anak ini dengan santai membunuh seseorang, dia jelas tidak memberimu wajah. Ini sungguh berlebihan, benar-benar berlebihan." Dengan wajah gugup, Master Dakian berkata, "Semuanya, aku akan." Sebelum Master Dakian menyelesaikan perkataannya, Gu Qinfeng kembali berkata, "Diam kau, jika bukan karena usia tuamu, dan kau telah dengan baik hati menasehatiku sebelumnya, aku akan membunuhmu di tempat. Karena ancamanmu sekarang." Mendengar perkataan penuh intimidasi dari Gu Qinfeng, Master Dakian pun langsung merasa lemas. Dia hampir jatuh, sehingga dia ditahan oleh kedua bawahannya. Gu Qinfeng kembali berkata, "Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, mereka yang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan mengganggu mereka. Tapi, jika seseorang tidak belajar menumbuhkan sepasang mata, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Membunuh satu, sama dengan membunuh 10 bagiku. Membunuh bajingan itu, semudah membunuh anjing, atau babi bagiku. Ketahuilah tempat kalian." Kemudian, Gu Qinfeng pun pergi berlalu meninggalkan mereka. Orang-orang di sana hanya melihat Gu Qinfeng pergi, tanpa bisa menyanggah perkataan dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng kembali ke pintu batu, yang tadi dilarang untuk dimasuki olehnya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata dalam hati, "Sebelumnya aku sudah menggunakan kesadaran ilahiku, untuk menyelidiki. Di dalam, aku menemukan energi spiritual yin dan yang, kuat di dalam sana. Aku bertanya-tanya, harta macam apa itu?" Gu Qinfeng pun membuka pintu itu, menggunakan skill pendobrak pintu level maksimal. Gu Qinfeng pun masuk ke dalam ruangan itu, diikuti oleh si biksu kecil, yang ikut masuk juga. Kemudian, si biksu kecil berkata, "Tuan yang baik, itu adalah The Great Yin Spiritual Energy." Lalu dia berkata dalam hati, "Jika seseorang bisa menyerap suatu nafas, itu akan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Dan menghemat banyak tahun yang menyakitkan, untuk berkultivasi." Kemudian, si biksu kecil menemukan barang yang bagus. Dia berkata, "Ini Blue Ice Frost Crystal Sat." Ya ampun, dia juga menemukan kristal yang cukup besar. Lalu, dia berkata, mungkinkah ini? Lalu dia pun berjalan ke sana, untuk memeriksanya. Setelah sampai di kristal yang besar itu, kemudian dia berkata, "Mungkinkah ini, Blue Ice Frost Tree, yang dipelihara dengan Great Yin Sat?" Ya Tuhan, ini semua adalah hal baik. Di saat si biksu kecil akan mengambil kristal yang besar itu, tiba-tiba, kristal itu seperti bergerak. Ternyata, Gu Qinfeng menghisap kristal itu terlebih dahulu. Melihat kristal itu mulai dihisap oleh Gu Qinfeng, si biksu kecil berkata,
Hartaku, tinggalkan beberapa untukku. Karena kristal yang besar itu, sudah dihisap oleh Gu Qinfeng. Si biksu kecil pun menengok ke belakang, dan melihat masih banyak kristal yang berserakan di lantai. Dia pun hendak mengambil harta itu. Tapi, saat dia akan mengambilnya, Gu Qinfeng lagi-lagi menghisap kristal-kristal itu oleh tangannya. Karena sikap Gu Qinfeng yang serakah, membuat si biksu kecil pun kesal. Kemudian, dia berkata, "Dasar, gak ada akhlak." Gu Qinfeng pun hanya tersenyum, mendengar perkataan dari si biksu kecil. Si biksu kecil pun berkata dalam hati, "Tidak apa-apa, masih ada pure Great Yin Spiritual Energy di dalam paviliun tengah. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Blue Eyes Yin Spiritual dari pohon ini. Masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena semua kristal yang berada di dalam sana sudah dihisap oleh Gu Qinfeng." Si biksu kecil pun berniat mencoba menyerap udara yang tersisa di sana untuk kultivasinya. Melihat si biksu kecil yang ingin menyerap udara spiritual di sana, Gu Qinfeng hanya tersenyum melihatnya. Kemudian, Gu Qinfeng merentangkan kedua tangannya, dan menyerap semua energi spiritual yang berada di dalam sana. Si biksu kecil pun langsung kaget melihatnya. Kemudian, dia berkata, "Dia bahkan tidak memberiku sedikit pun udara untuk aku hirup." Kemudian berkata dalam hati, "Buddha, terima kasih telah menghadirkan orang yang menakutkan seperti dia." Gu Qinfeng pun berlalu meninggalkannya. Melihat Gu Qinfeng yang akan pergi, si biksu kecil pun mencoba menghentikannya, dan berkata, "Tunggu dulu." Gu Qinfeng pun menoleh dan menjawab, "Ada apa?" Si biksu kecil berkata dengan gugup, "Saya tidak menginginkan apapun, apalagi Anda adalah bos besar. Bos yang baik hati, saya tidak berani meminta apapun." Dengan menggunakan kalimat isyarat, si biksu kecil melanjutkan perkataannya. "Maksudku, bos ini bisa makan dagingnya. Tapi, setidaknya meninggalkan seteguk sup untukku minum. Tidak mudah bagiku untuk masuk ke sini, bisakah Anda setidaknya memberiku seteguk sup? Untuk memuaskan rasa hausku." Gu Qinfeng pun tersenyum mendengar pantun dari si biksu kecil. Kemudian berkata, "Apa yang kau inginkan? Dan seberapa banyak yang kau inginkan?" Si biksu kecil pun berpikir sejenak, kemudian berkata dalam hati, "Sebenarnya aku ingin Blue Eyes Frost Tree itu. Tapi bagaimana aku bisa mengatakannya?" Lalu, dia berkata, "Bagaimana jika Anda memberiku beberapa pecahan?" Gu Qinfeng menjawab, "Berapa yang kau inginkan?" Si biksu kecil kembali berkata, "Sedikit saja sudah cukup, bagaimana kalau 30, 20 juga baik-baik saja. Atau 7-8 juga aku oke-oke aja." Mendengar permohonannya, Gu Qinfeng pun memberikannya 10 pecahan kristal kecil. Kemudian, Gu Qinfeng pergi meninggalkannya sambil berkata, "Kau cukup menarik." Si biksu kecil pun kaget, karena diberi banyak pecahan kristal oleh Gu Qinfeng. Kemudian, dia berkata, "Sebanyak ini, bos, Anda adalah orang yang sangat baik." Sambil melambaikan tangannya kepada Gu Qinfeng, yang sudah berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Si biksu kecil kembali berkata, "Bos yang baik hati, aku akan mendoakanmu." Sementara itu, di ruangan paviliun tengah, mereka sedang mengumpulkan pecahan kristal, yang berlimpah di sana. Kemudian, Master Dakian pun berkata, "Semuanya, bagaimana? Apa kalian sudah puas, setelah mendapatkan begitu banyak Blue Eyes Frosat?" Seseorang pun menjawab perkataan dari Master Dakian, kemudian dia berkata, "Ini bagus, tapi hanya ada 100 pecahan. Terlalu sedikit daging untuk dibagikan. Jika kita membaginya secara merata, kita bahkan mungkin tidak mendapatkan 1 per orang. Kenapa kita tidak melakukan rencana itu?" Wan Li pun, yang kerjaannya hanya mengelap senjata magisnya, menjawab usulan dari temannya. "Aku setuju, Blue Crystal saat ini adalah harta karun yang sangat langka. Memberikannya kepada mereka akan sangat sia-sia." Mendengar rencana busuk dari mereka berdua, Master Dakian kemudian berkata, "Itu tidak mungkin. Aku yang memimpin ekspedisi gua ini. Reputasiku akan hancur, kalau kau membunuh mereka semua." Juniornya menjawab, "Master Dakian, kita bisa melakukannya dengan hati-hati, dan tidak akan ada orang yang tahu. Ketika waktunya tiba, kita bisa mengatakan telah terkena beberapa jebakan." Wan Li menambahkan, "Kenapa tidak kita katakan, mereka semua dibunuh oleh Gu Qinfeng itu? Dan kita bisa menjadi saksinya." "Hoho," orang itu menjawab, "Ide bagus." Dengan serakahnya, si junior kembali berkata,
Ini adalah Blue Ice Prosat yang mengandung energi spiritual Yin. Jadi, ini terlalu berharga. Hanya memurnikan satu pecahan saja, akan menyelamatkanmu dari penderitaan beberapa bulan. Senior Dakian, kita semua akan mendapatkan sekitar 30 pecahan, jika kita membaginya secara merata. Bagaimana menurutmu? Mendengar usulan dari juniornya, Master Dakian menjawab, jika tidak ada orang lain di gua ini, maka itu tidak masalah. Tapi, masih ada Morong Fei, dan Wei King di gua ini. Kita tidak akan bisa menyembunyikan ini dari mereka. Belum lagi, masih banyak ruang batu yang belum kita jelajahi. Aku yakin, akan ada banyak hal baik di dalam. Kamar batu yang lain, sudah tidak aktif jebakannya seiring dengan waktu. Entah itu strukturnya tidak lengkap, atau tidak ada misteri yang tersisa. Tidak sulit untuk menyelesaikannya, hanya perangkat gerbang batu ini yang tersisa. Pasti, ada sesuatu yang baik di dalam. Sayang sekali, susunan perangkat ini terlalu rumit. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Aku tidak bisa memecahkan misteri di baliknya. Di saat Master Dakian mengamati struktur jebakan di pintu batu itu, tiba-tiba jebakan yang dia pasang di pintu masuk telah aktif. Kemudian, dia menoleh dan berkata, "Ini buruk, seseorang akan menerobos jebakanku." Orang-orang yang di sana pun, semuanya melihat ke arah pintu masuk, yang mulai terbuka. Dan mengeluarkan sinar yang terang. Karena, jebakan yang dipasang di sana, sudah berhasil dipecahkan. Master Dakian kembali berkata, "Jebakanku telah rusak." Semuanya, bersiap-siap menyerang. Kemudian, para bawahannya pun bersiaga, untuk serangan mendadak. Semua orang di dalam sana pun bersiaga, dan pintu pun perlahan-lahan terbuka. Ternyata, orang yang memecahkan jebakan yang dipasang oleh Master Dakian, adalah Wei King, dan juga King Ning. Melihat orang-orang di dalam sana siap siaga, Wei King pun berkata, "Tidak perlu cemas, kalian tidak perlu ketakutan seperti itu, aku tahu aturannya." Biksu kecil pun memasuki ruangan itu, setelah Wei King, dan King Ning. Kemudian, dia berkata, "Sepertinya mereka menemukan sesuatu yang bagus, Blue Ice Pros Crystal Sat boleh juga. Tapi jangan cemas, aku orang yang jujur. Aku tidak akan mencuri barang milik orang lain." Mendengar ucapan dari mereka bertiga, Wan Li yang masih memegang senjata magisnya, menjawab, "Itu tidak berarti, kau juga berani untuk mencurinya." Kemudian, Wei King pun berjalan menuju pintu batu yang belum terbuka, dan masih ada jebakan di dalamnya. Wei King mengamati pintu itu dengan seksama, dan mencoba untuk memecahkan misteri jebakan yang ada di sana. Melihat Wei King yang sedang berpikir keras, si biksu kecil pun berkata, "Bukankah ini familiar?" Mendengar ucapan dari biksu kecil, Wei King pun menoleh dan berkata, "Terasa familiar katamu, apa maksudmu?" Sementara Wei King dan si biksu kecil mengamati pintu batu itu, si junior yang serakah berkata, "Apakah kalian pernah melihat si Gu Qinfeng itu?" Si biksu kecil menjawab, "Orang yang bermarga Gu, kau sedang berbicara tentang bos Gu Qinfeng." Si junior itu kembali berkata, "Benar dia, apa kau pernah melihatnya? Di mana dia sekarang?" Si biksu kecil kembali menjawab, "Aku tadi melihatnya. Tapi, kenapa kau mencarinya?" Dengan wajah marah, si junior itu menjawab, "Dia telah membunuh saudaraku. Aku ingin balas dendam. Aku akan merobeknya menjadi jutaan keping." Mendengar ucapan darinya, bahwa Gu Qinfeng telah membunuh seseorang, membuat Wei King, dan King Ning terkejut mendengarnya. Kemudian, Wei King berkata, "Gu Qinfeng membunuh Gu Xin. Kapan ini terjadi?" Si junior itu mengabaikan pertanyaan dari Wei King, dan kembali menginterogasi si biksu kecil. Kemudian berkata, "Di mana kau melihat si Gu Qinfeng itu?" Si biksu kecil sambil berkeringat menjawab, "Kenapa kau mencari dia?" Dengan marah, si junior itu kembali berkata, "Apa kau tidak punya telinga? Aku sudah bilang, aku akan merobeknya menjadi jutaan keping." Dengan memasang wajah bodoh, si biksu kecil menjawab, "Aku tidak mengenalmu, dan aku juga tidak mengenal saudaramu." Tapi, sambil mengeluarkan kepala babi, dia melanjutkan perkataannya, "Kalau kau ingin menemukan bos Gu Qinfeng untuk balas dendam, aku sarankan, kau untuk melupakannya. Bos Gu, bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi." Lalu si biksu kecil pun, mulai memakan kepala babi yang dia keluarkan, dan kembali berkata, "Kau jangan cari masalah dengan bos Gu itu.
Mendengar ucapan yang tidak masuk akal dari si biksu kecil, membuat si junior itu, yang telah kita ketahui bernama Mu Yulong kembali marah, dan berkata, "Lelucon yang luar biasa, tidak ada seorang pun, di seluruh sudut wilayah Liu Jin, yang tidak bisa Mu Yulong ini lawan." Si biksu kecil hanya mengabaikan ucapan dari Mu Yulong, dan dia hanya memakan hidung babi. Karena dia adalah biksu, yang bebas memakan apa saja. Wan Li yang kerjaannya, hanya mengelap senjata magisnya, kemudian berkata, "Gu Qinfeng hanya memiliki tubuh yang kuat. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dariku." Mendengar bacotan dari Wan Li, si biksu kecil langsung melemparkan kepala babi, yang sedang dia makan ke arah Wan Li. Wan Li pun menjadi kaget, tapi dia berhasil menghindari lemparan kepala babi itu. Kemudian, si biksu kecil berkata, "Kalian sangat keras kepala. Kalian tidak lebih dari kentut, di depan bos Gu. Tidak, kalian bahkan tidak pantas menjadi kentut." Mendengar provokasi dari si biksu kecil, tentu saja itu membuat Wan Li marah. Kemudian, dia berkata, "Kau botak, apa kau cari mati?" Si biksu kecil menjawab, "Aku tidak tahu, apa aku akan mati atau tidak. Jika kalian membuat masalah pada bos Gu, aku bisa menjamin, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Dan juga, kau mengatakan bos Gu, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan darimu. Aku tidak tahu, apa itu pernah terjadi atau tidak. Bahkan jika ada hal seperti itu, aku yakin dia hanya tidak peduli kepadamu." Wan Li yang sudah kehilangan kesabarannya, akibat provokasi dari si biksu kecil. Dia langsung memasang kuda-kuda, sambil berkata, "Orang bodoh, yang tidak tahu apa itu kematian." Melihat Wan Li yang sudah memasang kuda-kuda, untuk menyerangnya, si biksu kecil tetap santai, dan berkata, "Hanya kau?" Sambil menunjuk ke arah kepalanya, yang bersinar bagaikan bulan purnama, di tengah malam yang cerah itu, dan membuat siapapun yang melihatnya, menjadi silau. Si biksu kecil kembali berkata, "Tidak perlu menahan diri, ayo pukul kepalaku, ayo sini bocah." Dengan wajah marah, Wan Li pun mengeluarkan akar pondasinya, kemudian berkata, "Kau benar-benar berpikir, aku tidak akan berani melakukannya." Tapi, di saat Wan Li akan memulai serangan, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Dan muncullah seseorang di sana, yang ternyata itu adalah Gu Qinfeng. Mu Yong pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Itu dia, itu Gu Qinfeng, si bajingan yang telah membunuh saudaraku." Melihat Gu Qinfeng yang datang, Wan Li pun menghentikan niatnya, untuk menyerang si biksu kecil. Karena Master Dakian berbisik kepadanya, dan berkata, "Tuanmu, jangan marah. Kita masih punya banyak blue kristal untuk diambil di sini. Kau tidak boleh peduli dengan hal-hal kecil. Belum terlambat untuk mengambil tindakan, setelah kita mengambil semua blue kristal yang ada di sini." Gu Qinfeng pun hanya berjalan, tanpa memperdulikan situasi yang sedang terjadi di sana. Tapi, setelah dia melewati Wan Li menghentikannya, kemudian berkata, "Kau tetap berdiri di sana." Melihat muridnya yang ingin memprovokasi Gu Qinfeng, Master Ji Yun mencoba menghentikannya, dan berkata, "Murid, apa yang ingin kau lakukan? Aku bilang untuk mengabaikannya untuk saat ini." Wan Li pun mengabaikan peringatan dari gurunya, dan dia menerjang ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, "Sampah, pergilah kau ke neraka." Meskipun Gu Qinfeng tahu, bahwa Wan Li sedang menerjang ke arahnya, Gu Qinfeng tetap bersikap santai, dan tidak melakukan gerakan apapun. Melihat Gu Qinfeng yang bereaksi lambat, Wan Li pun berkata dalam hati, "Bahkan jika Gu Qinfeng ini memang memiliki kekuatan, apa yang dapat dia lakukan padaku, dengan begitu banyak ahli kultivator di sini?" Wan Li pun melakukan serangan mendadak ke arah Gu Qinfeng. Tapi, Gu Qinfeng dengan mudahnya, menahan serangan Wan Li, hanya dengan 2 jari. Kemudian, Gu Qinfeng menghancurkan senjata magis milik Wan Li, hanya dengan 2 jari. Senjata yang selalu dia bangga-banggakan, yang selalu dirawat dengan baik, seperti merawat anaknya sendiri. Dihancurkan dengan mudah, bagaikan sampah. Melihat senjata magisnya bisa dihancurkan dengan mudah, Wan Li pun menjadi kaget. Di saat Wan Li masih merasa kaget, tiba-tiba Gu Qinfeng sudah berada di hadapannya. Dan membuat Wan Li semakin kaget. Gu Qinfeng pun melakukan kuda-kuda, dengan memusatkan energi di tangan kanannya. Kemudian, Gu Qinfeng pun menghantam kepala Wan Li dengan keras.
Karena serangannya sangat telak, Wan Li pun langsung berlutut, dan tak sadarkan diri. Setelah berhasil mengalahkan Wan Li dengan mudah, Gu Qinfeng memperingatkan orang-orang yang berada di sana, dan berkata, "Siapapun yang berani bergerak, aku akan mengambil nyawanya." Mendengar ancaman dari Gu Qinfeng, orang-orang yang ada di sana, tidak berani bergerak sedikit pun. Kemudian, mereka berkata, dia membuatnya berlutut dalam satu gerakan. Wan Li adalah seorang jenius yang membuka 3 pelangi emas sekaligus. Kekuatannya sebanding dengan Master Daoist Ji Hyun, dan Dakian. Tapi, sekarang dia dalam keadaan koma. Kemudian, Gu Qinfeng menghampiri pintu batu itu, dan mengeluarkan skill pendobrak pintu level maksimal, untuk membuka pintunya. Melihat kekuatan luar biasa dari Gu Qinfeng, membuat biksu kecil, dan Wei Qing merinding. Kemudian, Wei Qing berkata dalam hati, keterampilan spiritual orang ini seolah-olah yin yang, telah terbalik. 5 Tao berubah, 8 diagram disimpulkan, atau 9 inti salah tempat. Seolah-olah semua hukum alam terbalik. Di tangannya, satu tangan membawa hujan, dan tangan lainnya membawa awan. Aku bersumpah demi dewa, di masa depan, aku bisa menyinggung siapapun, bahkan surga itu sendiri. Tapi, aku selamanya tidak akan memprovokasi Gu Qinfeng, tidak akan pernah. Sementara itu, Gu Qinfeng pun tersenyum tipis, karena telah berhasil memecahkan misteri jebakan, yang terpasang di pintu batu itu. Kemudian, pecahan-pecahan kristal biru berhamburan di mana-mana. Gu Qinfeng pun berjalan, menghampiri orang-orang. Sesampainya di hadapan Master Dakian, Gu Qinfeng pun berhenti, dan Master Dakian pun memberi hormat kepada Gu Qinfeng. Kemudian, dengan wajah dinginnya, Gu Qinfeng berkata kepada semua orang, "Serahkan padaku, semua pecahan dari ruangan ini." Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, Master Dakian pun menjawab sambil ketakutan. Dan berkata, "Tuan, kami bekerja sangat keras untuk ini. Anda tidak bisa, tidak mengikuti peraturan." Dengan wajah sedikit tegas, Gu Qinfeng kembali berkata, "Aku akan mengatakan ini sekali lagi, serahkan semua pecahan dari ruangan ini." Karena melihat Gu Qinfeng yang mulai marah, kedua master itu pun mengikuti permintaan Gu Qinfeng, dengan menyerahkan semua kristal yang telah mereka kumpulkan. Karena melihat ada sesuatu yang tidak beres, Gu Qinfeng melihat ke arah Mu Yulong, dan berkata, "Kau." Mu Yulong menjadi ketakutan karena Gu Qinfeng berbicara kepadanya. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan jurus teleportasinya, dan menarik Mu Yulong ke arahnya. Mu Yulong pun terkejut, kemudian berkata, "Ini, apa yang terjadi di sini?" Lalu Mu Yulong pun sampai ke arah Gu Qinfeng, dan langsung dicekiknya. Kemudian, Gu Qinfeng memegang tangan Mu Yulong, dan memelintirnya. Ternyata, si bajingan ini, menyembunyikan beberapa pecahan kristal di tangannya, dan tidak diserahkan kepada Gu Qinfeng. Gu Qinfeng pun kemudian mengambil pecahan kristal itu, dari tangannya Mu Yulong. Kemudian, Gu Qinfeng menghempaskan Mu Yulong, ke pintu batu itu. Mu Yulong pun langsung memuntahkan darah, karena benturannya sangat keras. Setelah mengambil pecahan kristal itu, Gu Qinfeng mulai mengumpulkannya. Kemudian, Gu Qinfeng melakukan kuda-kuda, jurus pendobrak pintu level maksimal, untuk membuka pintu berikutnya. Lalu, pintu batu yang berikutnya pun terbuka. Sesaat sebelum Gu Qinfeng pergi, meninggalkan ruangan itu, Gu Qinfeng memberikan beberapa pecahan kristal. Orang-orang di sana pun merasa terkejut, karena pecahan yang diberikan Gu Qinfeng, sangat banyak. Kemudian, mereka berkata, apa ini es Blue Prosat, ini sangatlah banyak. Kemudian, Gu Qinfeng pun pergi meninggalkan tempat itu, sambil berkata, "Kalian semua, ambillah satu kristal untuk satu orang, lalu enyahlah dari sini." Gu Qinfeng pun memasuki ruangan yang dibuka tadi. Di sana Gu Qinfeng melihat ada sumur di tengah-tengah ruangan. Di atas sumur itu, ada sebuah kristal besar yang melayang, dan dikelilingi energi yin. Gu Qinfeng pun berpikir, sumur ini menjadi dasar dari seluruh gua ini. Itu seharusnya adalah Cave Eye. Kemudian, Gu Qinfeng berjalan ke tempat kristal itu, dan hendak mengambilnya. Tapi, saat Gu Qinfeng mau menyentuhnya, Gu Qinfeng merasakan ada bahaya yang besar dari kristal itu. Gu Qinfeng lalu bergerak mundur dengan cepat. Gu Qinfeng berkata, "Benda ini, seperti seolah-olah mengental."
Saat ini, energi itu sangat tidak stabil. Sentuhan kecil apapun, akan menyebabkannya meledak. Apa yang ada di dalam kristal ini? Sepertinya, ada hubungannya dengan Aesat. Sementara itu, di luar ruangan, orang-orang yang diberikan pecahan kristal yang sangat banyak oleh Gu Qinfeng, mereka berkumpul untuk memulai membaginya. Kemudian, si biksu kecil berkata, "Bos Gu adalah master yang murah hati. Dia mengambil pecahan dari kalian semua, dan mengembalikan beberapa kristal kepada kalian, untuk dibagikan secara rata. Dia memberi kalian beberapa wajah. Sekarang ambil itu, dan pergilah." Orang-orang itu pun mulai meninggalkan gua, setelah mereka mengambil pecahan kristal tersebut. Dan mereka meninggalkan Wan Li, serta Mu Yulong yang tidak sadarkan diri. Morong pun akhirnya sampai di tempat itu, dan dia merasa sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat Gu Qinfeng yang sedang berada di ruangan, dan mengamati kristal di depannya. Morong pun langsung memiliki pikiran jahat di kepalanya. Lalu Morong pun tersenyum. Sementara itu, Master Ji Yun yang sedang memapah Wan Li, yang masih tidak sadarkan diri. Dia dihentikan oleh Master Dakian, kemudian dia berkata, "Master Ji Yun, haruskah kita meninggalkan tempat ini?" Master Ji Yun pun menjawab, pertanyaan dari Master Dakian, kemudian berkata, "Gu Qinfeng itu sangat kuat. Apakah kau ingin mati di sini?" Sambil memberi hormat, Master Dakian melanjutkan perkataannya. "Aku tidak yakin tentang itu, aku menggunakan kesadaran ilahiku barusan. Ada hal yang baik di dalam ruangan sana, apalagi, Morong ada di sini sekarang. Kita mungkin bukan lawannya, tapi, Morong dan Wei Qing masih di sini." Master Ji Yun menjawab, "Apa yang ingin kau katakan adalah, kau ingin merebut harta, yang berada di dalam itu, dari Gu Qinfeng, apa kau mencari mati?" Master Dakian kembali berkata, "Master Ji Hyun, kau sudah salah paham. Ini normal, untuk memperjuangkan keuntungan. Aku ingin mengundangmu, untuk bersaing demi keuntungan itu." Kemudian, Master Dakian memberi Master Ji Hyun beberapa kristal, untuk uang muka. Kembali ke ruangan tadi, Morong yang baru sampai di tempat itu, berkata dalam hati, "Pecahan itu, aku akan mengambil semuanya." Kemudian, dia memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Gu Qinfeng. Dan berkata, "Semuanya, serang dia." Para anak buahnya pun, langsung mengeluarkan jurus mereka, yaitu, 8 mata pedang arai. Gu Qinfeng yang menjadi sasaran, dari serangan pedang itu, hanya diam saja, sambil menutup matanya. Setelah para bawahannya memulai serangan, Morong pun kemudian meloncat dari tempatnya, dan menerjang ke arah Gu Qinfeng. Gu Qinfeng pun menyadari serangan itu, dan perlahan membuka matanya. Kemudian berkata, "Dasar orang-orang bodoh, yang tidak tahu apa itu, arti dari kematian." Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng yang arogan, dan penuh percaya diri, Morong pun berkata, "Cerita bersambung."